Salve, salam jumpa lagi bersama saya Romo Yalo di channel Cahaya Hati Kristiani. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Papa mama, saudara-saudari, orang muda dan adik-adikku yang terkasih. Alkisah, ada seorang ibu yang menonton drama Korea bersama dengan anaknya. Di pertengahan drama, ibu bertanya kepada anaknya, "Adek, nanti besar engkau mau jadi apa?" Anaknya menjawab, "Mau jadi bidan desa, Mama." Mama bilang, tidak boleh itu, tidak boleh. Kalau begitu jadi pramugari saja, Mama." Tidak boleh juga. Anaknya kemudian sedih dan katakan, "Mama, kalau begitu saya mau jadi ibu rumah tangga saja, Mama, biar jadi orang biasa." Mamanya kemudian memeluknya, mencium keningnya dan mengatakan, "Lukas, kamu tuh laki-laki. Pilihlah pilihan-pilihan atau cita-cita seperti seorang laki-laki. Tentara kah, polisi kah, dan lain sebagainya." Bapak, Mama, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, saat Romo memberikan retret di beberapa tempat di pedalaman, Romo pernah bertanya, siapa di sini yang mau menjadi dokter? Siapa yang mau jadi bupati? Siapa yang mau jadi anggota DPR? Anak-anak saling melihat, tetapi penuh ketakutan. Anda membayangkan saja, bermimpi atau bercita-cita untuk menjadi bupati, atau menjadi anggota DPR, atau menjadi dokter saja takut. Apalagi mencapai mimpi itu. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Orang sering katakan bahwa dengan ekonomi yang lemah lembut dan murah hati, tidak mungkinlah engkau akan mencapai sesuatu yang luar biasa di sana. Tapi Romo meragukan itu. Iya, sangat meragukan itu. Yang pertama, kita punya peluang yang sama di hadapan Tuhan. Kalau Romo biasa hitung 1-10, kita punya peluang yang sama. Meskipun kita hadir dari keluarga yang sederhana apa adanya, tetapi ketika kita punya peluang itu, kita bisa mencapai apa yang kita mau. Ya. Ada banyak orang kok yang sederhana, anak-anak sederhana bisa menjadi dokter, bahkan bisa menjadi presiden, bisa menjadi menteri, bisa menjadi bupati. Karena apa? Mereka punya peluang yang sama di hadapan Tuhan itu sendiri. Pesimisme itu kebanyakan terjadi dalam diri kita. Ketika kita melihat keluarga kita yang miskin atau sederhana, dan kita merasa tidak mungkinlah kita mencapai cita-cita itu. Tetapi orang yang hebat dimulai dengan mimpinya, kemudian mengaktualisasikan mimpi itu menjadi sesuatu yang nyata. Iya. Waktu Romo masuk seminari pertama, ada orang yang mengatakan begini, "Adek tahu ke tidak, belum ada dalam sejarah itu seorang anak penjual ikan itu menjadi pastor." Ya, kebetulan bapak saya itu seorang penjual ikan. Saya menangis. Dan saya mengingat itu 13 tahun. Dalam hati saya, apakah benar seorang anak miskin atau anak sederhana tidak bisa menjadi seorang imam? Ketika saya ditabiskan menjadi imam, saya mengundang orang itu pertama kali dan mengatakan bahwa kita punya peluang yang sama. Ketika Anda mengatakan itu, saya langsung memaafkanmu. Tapi saya yakin, saya berjalan bersama dengan Tuhan dan bisa mencapai cita-cita saya itu. Sama juga, ada anak-anak tertentu yang kelihatan nakal, bandel di dalam rumah. Akhirnya dia memutuskan sedikit mata rantai hubungan antar dia dan orang tua. Dan mengatakan bahwa biar sudah saya menjadi anak nakal saja, saya menjadi gembel saja, saya menyesal lahir. Itu kesalahan. Untuk Romo secara pribadi, semua anak itu tidak ada yang penjahat. Hanya karena pergaulan yang salah. Papa Mama tidak pernah melihat toh? Ketika dokter katakan pada satu ibu yang mau melahirkan, "Ayo, tarik napas, 1, 2, 3. Tiba-tiba anak keluar, langsung dia pukul dokter ke kepala dan katakan, "Hei bodoh, terlalu lama, saya panas di dalam perut ini." Tidak ada. Mungkin saja ketika dia besar, dia mungkin salah bergaul dalam lingkungan yang salah, akhirnya dia menjadi penjahat. Tapi pada dasarnya, semua manusia itu baik. Di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Bapak, Mama, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itulah,
Hilangkan dalam kepala kita mitos yang orang katakan bahwa kalau orang tua miskin pasti anak juga jadi miskin. Tidak. Kita semua sama. Saya mau mengatakan kepada orang muda, anak-anak remaja, dan anak-anak yang terkasih. Ketika orang tuamu bekerja di bawah terik matahari, berusahalah sekuat tenaga. Akhirnya engkau tidak bekerja lagi di bawah terik matahari, tetapi ada seng atau genteng yang mengang. Iya, ini paling penting dalam kehidupan kita. Semua orang bisa menjadi lebih baik dan berubah. Siapapun dia. Dan ketika ada orang tua yang sudah berkorban untuk anak-anaknya, maka jangan pernah sia-siakan pengorbanan orang tua itu. Berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjadi lebih baik. Jangan sampai masih SD, masih SMP, masih SMA karena pergaulan kita harus minum mabuk, kita harus isap rokok dan melupakan arti dari perjuangan orang tua itu sendiri. Iya, kita bisa melihat kalau Romo melayani orang sakit, Romo melihat ini juga banyak anak SMP, anak SMA yang penyakit paru-paru. Karena apa? Terlalu banyak isap rokok, terlalu banyak minum mabuk dan melupakan dirinya sendiri untuk menjadi yang lebih baik lagi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika engkau sudah sukses besok-besok, jangan lupa bahwa engkau pernah mendaki gunung yang begitu luar biasa untuk sampai pada puncak karirmu itu. Jangan lupa perjuanganmu di bawah. Bagaimana engkau berlangkah bersama dengan batu, bersama dengan beling yang begitu tajam yang menancap kehidupanmu. Ya. Ada orang yang ketika dia sudah sampai di puncak, dia lupa bahwa ada sosok-sosok tertentu yang begitu banyak membantunya. Ada orang-orang tertentu yang begitu banyak mendampinginya untuk mencapai puncak itu. Puncak kehidupanmu itu. Sama seperti Romo. Jangan sampai kalau Romo sudah ditabiskan menjadi imam, Romo merasa bahwa saya sudah jadi imam dan tidak lagi mampu untuk bisa untuk melayani orang-orang kecil, orang-orang miskin. Kalau orang-orang kaya yang datang, pasti Romo Yalo langsung bilang, aduh mari sini, mari sini. Tetapi kalau orang miskin yang datang, sabar dulu, saya masih sibuk ini, itu, ini. Tidak. Tidak. Ketika engkau sudah menjadi orang yang sukses, ingatlah bahwa engkau pernah menderita bersama orang-orang yang lain. Bersama mereka yang mencintaimu itu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sama juga. Akan ada banyak komentar negatif yang kamu dengar sepanjang kehidupanmu. Mulai dari pendidikanmu sampai ketika engkau sudah bisa bekerja secara mandiri. Tetapi ingat, kalau mau sukses, jangan terlalu mendengar komentar negatif orang lain. Apapun kondisimu saat ini, kita tidak akan lepas dari komentar orang lain. Karena kita adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa menutup mulut mereka satu persatu. Hanya dengan kedua tangan kita. Yang bisa kita lakukan adalah menutup telinga kita dengan kedua tangan kita. Akan ada selalu orang yang mau melihat kamu gagal. Kadang mereka memberikan komentar-komentar yang negatif dengan rasa benci yang besar terhadapmu dan tidak mau engkau menjadi sukses. Tidak perlu engkau mendengar itu semua. Tentu kalau mereka yang mencintaimu, mereka akan menerimamu apa adanya dan mampu untuk menyayangimu dengan sekuat tenaga. Akhirnya, yang Tuhan lihat adalah yang kamu lakukan, bukan yang mereka katakan. Tuhan Yesus saja dihina kok. Direndahkan, dicemooh. Untuk itu belajar darinya. Jangan habiskan usiamu dengan apa yang orang lain inginkan. Hiduplah dengan keinginanmu untuk mencapai cita-citamu. Lebih baik dibenci karena menjadi diri sendiri daripada dipuja-puji tapi selalu menjadi orang lain. Iya. Ingatlah bahwa mutiara biarpun dibuang di dalam lumpur, ia tetap menjadi mutiara. Tapi kerikil biar ditaruh di atas altar, ia tetap menjadi kerikil dan tidak mungkin menjadi mutiara. Kehidupan kita itu bisa dianalogikan seperti ini. Seperti kertas kosong. Kita itu seperti pensil. Kita membutuhkan Tuhan yang menuntun kita seperti tangan ini. Kita akan menulis indah di atas garis-garis bengkok kehidupan kita. Seperti cinta. Ada juga kegagalan di situ. Setelah kita melihat baik-baik dan mencatat baik-baik dalam kehidupan kita, pasti ada titik celah kita. Maka orang lain akan membantu kita dengan menghapus kesalahan-kesalahan kita juga. Tentu mereka akan menghapus terus-menerus, tetapi tidak mungkin bersih. Dari situlah kita tahu bahwa kita pernah menjadi kotor dan mencoba untuk tidak menjadi kotor yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe. Salve!